Pemirsa, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta terus didatangi warga yang terpapar COVID-19. Jumlah pasien terus meningkat usai libur Lebaran, pemirsa. Dengan dibawa menggunakan bus sekolah, sejumlah warga yang terpapar COVID-19 dari sejumlah daerah di Jakarta tiba di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Umumnya warga yang datang adalah warga yang memiliki gejala ringan hingga sedang. Mereka akan menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Ironisnya, pasien yang datang tak hanya orang dewasa. Banyak juga anak-anak yang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Wisma Atlet karena terpapar COVID-19. Mirisnya, anak-anak ini terpapar virus corona dari kerabat dan keluarga dekat mereka. Hingga hari ini tercatat tingkat hunian pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran mulai menunjukkan tren meningkat. Di Tower 4, tingkat hunian mencapai 1,62% dengan sisa bed mencapai 1.521 unit. Sementara di Tower 5 yang disediakan untuk menampung pasien klaster lebaran dan mudik, tingkat hunian mencapai 23,50%. Sementara sisa bed mencapai 1.201 unit. Sedangkan di Tower 6, tingkat hunian mencapai 71,77% dengan sisa bed mencapai 367 unit. Dan di Tower 7 tingkat hunian mencapai 80% dengan sisa bed hanya 315 unit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan okupansi pasien Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, sudah bersama kami Ricky Iskandar. Selamat siang, Ricky. Apakah ada peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID? Baik, selamat siang Deta. Ya, terkait dengan angka positif COVID-19 ini dikabarkan memang ada peningkatan yang cukup signifikan mencapai angka 28%, di mana angka sebelumnya ini hanya mencapai 15% per tanggal 17 Mei dan saat ini sudah mencapai angka 43,21%. Angka mencapai 28% tentu ini angka yang sangat fantastis sekali untuk angka positif COVID-19. Dan untuk mengetahui data lebih lengkap kita sudah bergabung sama Komandan Tim Satgas yakni Dr. Arifin. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Dok, terkait dengan angka positif COVID ini mencapai 28%, Dok. Tinggi sekali. Bagaimana, Dok? Bisa disampaikan angka tersebut ini dari mana saja? Apakah benar dari klaster baru yang kemarin libur Lebaran? Ya, tentunya bisa kami laporkan untuk update hari ini memang kita berada pada posisi huniannya adalah 43,21%, di mana pada waktu sebelum Lebaran tanggal 17 Mei itu kita berada pada angka 15%. Tentunya naiknya juga 28% sampai saat ini ya. Pasien kita waktu itu 900, sekarang sudah 2.590, hampir 2.600. Jadi memang peningkatan ini tentunya memang ada kaitannya dengan efek dari liburan Lebaran yang memang sudah kita prediksi. Jadi minggu kedua setelah Lebaran, minggu ketiga kemungkinan masih ada peningkatan-peningkatan ini, dan memang kenyataannya memang dari puskesmas dari kemarin mengirimkan angka yang meningkat dari jumlah pasien. Baik ada juga klaster yang dari mudik, kemudian ada klaster juga dari efek dari halal bihalal seperti di Kampung Cilangkap yang kemarin, Ciracas juga. Kemudian ada juga yang dari Cilincing, ada dikirim 22 orang positif itu dari klaster tahlilan, bahkan tahlilan. Jadi ada orang yang meninggal positif, swab antigen positif, kemudian mengadakan tahlilan, tetangganya diundang, kemudian banyak yang tertular di situ. Ini yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama, bahwa memang saat ini memang masih pandemi dan harus bisa mengendalikan masyarakat luas di sana. Kemarin pemerintah juga sudah melakukan penyekatan. Ini artinya ada larangan dari pemerintah untuk tidak pergi mudik ataupun tidak pergi berlibur. Apakah pasien yang didapat di Wisma Atlet ini terdapat dari yang penyekatan kemarin, Pak? Ya, kalau efek penyekatan dari mudik, Bali mudik ya, yang balik ke arah Jakarta memang dari kilometer 34 salah satunya. Kemudian di titik-titik tertentu juga ada juga yang dikirim di sini, namun jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Mungkin mereka juga sudah tahu adanya penyekatan, kemudian mengambil jalur lain bisa juga, karena dari puskesmas yang mengirim ke sini kami tanyakan juga ada yang dari mudik, namun tidak melintas di kilometer 34 sehingga mereka terjaring di Polsek juga. Mereka yang dilakukan dengan puskesmas swab massal antigen, dan mereka mengaku dari mudik juga ada juga. Jadi ini mereka juga menyumbang memang dari tentunya memang intinya dari efek dari liburan Lebaran yang memang saat ini masih menyumbang angka positif. Ya, harapan kita seminggu atau 2 minggu ke depan bisa
dikendalikan karena kalau tidak ya meningkat lagi seperti libur Natal tahun baru itu jangan sampai terjadi. Hunian kita hampir 90%. Harapan kita ya mudah-mudahan ini sudah tidak meningkat lagi untuk klaster dari efek Lebaran. Masyarakat luas mohon untuk tetap waspada dan memang hindari dulu mungkin yang halal bihalal, kumpul-kumpul makan bersama, mungkin untuk menghindari klaster baru. Harapan kita tidak akan terjadi peningkatan kembali. Terakhir Pak, terkait dengan kondisi pasien saat ini, saat tadi Bapak sudah meninjau yang positif ini, apakah memang dia hanya terdampak positif, apakah juga dia yang tidak bisa aktivitas karena positif COVID itu Pak? Ya, jadi mayoritas sisi memang pasien bergejala ringan ya, kebanyakan bergejala ringan, jadi yang gejala sedang yang ada di HCU, ICU tidak banyak. Jadi mereka masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kami tadi juga pagi tadi terjun langsung memantau dan ikut senam aerobik pasien, dan saya sedikit wawancara juga, diskusi ke pasien, asal-asal mereka bahkan dari Serang sudah banyak juga, dari Serang. Tadi kami beberapa orang yang saya panggil ke panggung ternyata asalnya dari Serang, dan mereka kampungnya juga sudah terdetek banyak yang positif juga. Ini yang harus diwaspadai. Jadi masyarakat yang ada di sini memang sudah campuran dari Jabodetabek ya, karena memang tidak hanya masyarakat Jakarta saja, bahkan WNA juga ada yang dirawat di sini, dari Belanda ada, dari Filipina juga ada yang dirawat di Tower 5. Baik, terima kasih Pak Dr. Arifin. Selamat bertugas kembali Pak, salam sehat. Iya, baik Deta dan Wilson, itu yang disampaikan dari Dr. Arifin, karena memang saat ini juga sudah mulai ada peningkatan, dan juga tidak hanya dari daerah Jakarta saja, ada beberapa daerah yang sudah dirawat, baik juga dari luar negeri ada juga yang sudah dirawat, dan intinya juga masih dalam pengawasan, di mana pemerintah sudah melarang. Faktanya ada angka meningkat karena mobilitas masyarakat ini juga sudah mulai nampak normal, terlihat masyarakat bebas pergi berluar meskipun pemerintah juga sudah melarang. Seperti itu Deta dan Wilson. Terima kasih Riki atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.